Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Rita Aulia NIM 8. Yang kedua, Ulil Huda NIM 26. Dan yang terakhir, Siska Ilma NIM 28. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dari berpikir kritis, indikator berpikir kritis, dan juga contoh soal matematis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian berpikir kritis dan juga grand teorinya. Pengertian berpikir kritis. Menurut beberapa ahli, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan berpikir yang penting dimiliki oleh peserta didik. Hal itu dikarenakan bahwa berpikir kritis merupakan sebuah proses yang bermuara pada penarikan kesimpulan tentang apa yang harus kita percayai dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Pengertian berpikir kritis dikemukakan oleh banyak pakar. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama adalah menurut Bayer. Menurut Bayer, berpikir kritis adalah cara berpikir, disiplin yang digunakan seseorang untuk mengevaluasi validitas sesuatu, seperti pernyataan-pernyataan, ide-ide, argumen, dan penelitian. Lalu menurut Shriver dan Paul serta Angelo, mereka memandang berpikir kritis sebagai proses disiplin cerdas dari konseptualisasi, penerapan analisis, sintesis, dan evaluasi aktif dan berketerampilan yang dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai sebuah penuntun menuju kepercayaan dan aksi. Selanjutnya, menurut Rudinau dan Berry, mereka berpendapat bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses yang menekankan sebuah basis kepercayaan yang logis dan rasional, dan memberikan serangkaian standar dan prosedur untuk menganalisis dan mengevaluasi. Sedangkan menurut Ennis, berpikir kritis adalah sebuah proses yang dalam mengungkapkan tujuan yang dilengkapi alasan yang tegas tentang sesuatu kepercayaan dan kegiatan yang telah dilakukan. Dari pengertian-pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir yang melibatkan proses kognitif dan mengajak siswa untuk berpikir reflektif terhadap permasalahan. Selain itu, berpikir kritis juga merupakan proses terorganisasi dalam memecahkan masalah yang melibatkan aktivitas mental yang mencakup kemampuan diantaranya merumuskan masalah, memberikan argumen, melakukan deduksi dan induksi, melakukan evaluasi, dan mengambil keputusan. Selanjutnya, indikator berpikir kritis. Menurut Wade, ada 8 indikator berpikir kritis. Meliputi yang pertama, kegiatan merumuskan pertanyaan, membatasi permasalahan, menguji data-data, menganalisis berbagai pendapat, menghindari pertimbangan yang sangat emosional, menghindari penyertaan berlebihan, mempertimbangkan berbagai interpretasi, dan mentoleransi ambiguitas. Ada 13 indikator karakter berpikir kritis yang dikembangkan Ennis dalam Costa tahun 1985, yaitu mencari pertanyaan jelas dari teori dan pertanyaan, mencari alasan, mencoba menjadi yang teraktual, menggunakan sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dapat dinyatakannya,
menjelaskan keseluruhan situasi, mencoba tetap relevan dengan ide utama, menjaga ide dasar dan orisinil di dalam pikiran, mencari alternatif, berpikiran terbuka, mengambil posisi dan mengubah posisi ketika bukti-bukti dan alasan memungkinkan untuk melakukannya, mencari dokumen-dokumen dengan penuh ketelitian, sepakat dalam suatu cara yang teratur dengan bagian-bagian dari keseluruhan kompleks, dan yang terakhir peka terhadap perasaan, pengetahuan, dan kecerdasan orang lain. Menurut Edward Glaser tahun 1941 yang dikutip Alex Fisher 2009 yang diterjemahkan oleh Benjamin Hadinata, indikator berpikir kritis diantaranya yaitu mengenal masalah, mencari cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah itu, mengumpulkan data dan menyusun informasi yang diperlukan, mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan, memahami dan menggunakan bahasa secara tepat, jelas dan khas, lalu menganalisis data, menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan, mengenal adanya hubungan yang logis antar masalah-masalah, menarik kesimpulan dan kesamaan yang diperlukan, menguji kesamaan dan kesimpulan yang seseorang ambil, menyusun kembali pola keyakinan seseorang berdasarkan pengalaman yang lebih luas, dan yang terakhir membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal yang kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal yang berkaitan tentang berpikir kritis secara matematis. Soal-soal ini berkaitan dengan kongruensi dan kesebangunan dalam geometri. Soal yang pertama adalah Lafirman akan membuka lahan untuk penanaman jagung. Untuk itu, dia memerlukan jenis bibit jagung yang berbeda. Mula-mula, Lafirman membuat lahan yang berbentuk segitiga siku-siku. Kemudian, dari titik siku-siku itu, ditarik garis tinggi ke sisi miringnya. Kemudian, dari titik siku-siku pada sisi miring itu, ditarik lagi garis tinggi ke sisi depannya. Pertanyaannya ada 4. Yang pertama, buatlah sketsa dari permasalahan di atas. Yang kedua, ada berapa segitiga siku-siku pada gambar tersebut? Yang ketiga, sebutkan sepasang segitiga yang sebangun. Jelaskan alasannya. Yang keempat, adakah pasangan segitiga lain yang sebangun? Jelaskan pendapatmu. Untuk menyelesaikan permasalahan soal di atas, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat sketsa terlebih dahulu. Di lahan Lafirman itu berbentuk segitiga siku-siku, maka kita harus menggambar segitiga siku-siku terlebih dahulu. Misalnya kita menggambar segitiga siku-siku dengan titik A, B, C. Titik A adalah titik siku-sikunya. Kemudian di soal dijelaskan tentang dari titik siku-siku ditarik garis tinggi ke sisi miringnya. Jadi dari titik A ditarik sebuah garis ke sisi miring BC sehingga menghasilkan titik D. Titik AD adalah garis tinggi. Lalu di soal juga dijelaskan tentang titik siku-siku pada sisi miring ditarik lagi garis tinggi ke sisi depannya. Jadi dari titik D ditarik garis tinggi ke garis AC sehingga menghasilkan titik AC, sehingga menghasilkan titik F. Lalu kita hubungkan dari titik D ke F menjadi garis DF. Lalu untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua, yaitu kita diminta untuk menghitung berapa segitiga siku-siku pada sketsa tersebut. Jadi untuk membantu menyelesaikannya, kita tarik dari titik D ke garis AB sehingga menghasilkan titik E. Karena nanti segitiga EBD adalah segitiga siku-siku. Permasalahan yang kedua, menurut saya, segitiga siku-siku pada sketsa tersebut ada 5. Yang pertama yaitu segitiga ABC, segitiga DBA, segitiga EAD, dan segitiga DAC, serta segitiga EBD.
Permasalahan yang ketiga, kita diminta untuk menyebutkan sepasang segitiga yang sebangun. Menurut saya, pasangan segitiga yang sebangun dari sketsa itu adalah segitiga ABC dengan segitiga DAB. Alasannya, sudut CAB sama dengan sudut DEB, siku-siku, 90 derajat. Sudut ABC sama dengan sudut EBD karena berimpit. Akibatnya, sudut ACB sama dengan sudut EDB. Karena sudut-sudut yang bersesuaian pada segitiga ABC dan segitiga DAB sama besar, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DAB. Soal yang keempat yaitu tentang adakah pasangan segitiga lain yang sebangun, jelaskan alasannya. Menurut saya ada, yaitu segitiga DAB dan segitiga EDB. Alasannya, sudut ADB dan sudut DEB adalah 90 derajat, sama-sama siku-siku. Lalu sudut DBA sama dengan sudut DBE karena berimpit. Akibatnya, sudut DAB sama dengan sudut EDB. Karena kedua segitiga sudut-sudut yang seletak sama besar, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga DAB sebangun dengan segitiga EDB. Selain dari segitiga DAB dan segitiga EDB, pasangan segitiga lain yang sebangun adalah segitiga DAB dan segitiga EAD. Alasannya, karena sudut ADB sama dengan sudut AED sama dengan 90 derajat, maka sudut DAB sama dengan sudut EAD karena berimpit. Akibatnya, segitiga DAB sebangun dengan segitiga EAD. Soal yang kedua adalah kebun jambu mete Pak Lakane berbentuk persegi panjang, sebangun dengan kebun Pak Jumadil. Perbandingan panjang kedua kebun adalah 1:3. Apabila panjang kebun Pak Lakane 15 meter dan 50 meter, tentukan luas kebun jambu mete Pak Jumadil. Untuk menyelesaikan permasalahan soal tersebut, kita perlu menyelesaikan dengan langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama, kita harus menentukan lebar kebun jambu mete Pak Lakane. Karena keliling sudah diketahui, maka menggunakan rumus keliling. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Kelilingnya 50, panjangnya 15, lebarnya yang ditanyakan. Sehingga dari rumus tersebut, kita bisa memperoleh lebar dari kebun jambu mete Pak Lakane, yaitu lebarnya adalah 10 meter. Langkah yang kedua, kita menentukan luas kebun jambu mete Pak Lakane. Karena berbentuk persegi panjang, maka rumusnya menggunakan rumus persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Karena panjang dan lebar sudah diketahui semua panjangnya, maka kita tinggal mengalikan, yaitu 15 dikali 10 sama dengan 150 meter persegi. Langkah yang ketiga, kita menentukan konsep kesebangunan untuk menghitung luas. Jadi kita menghitung perbandingan antara luas kebun Pak Lakane dengan Pak Jumadil. Di soal sudah dijelaskan kalau perbandingannya adalah 1:3, sehingga luas kebun Pak Lakane per luas kebun Pak Jumadil sama dengan 1/3. Langkah selanjutnya kita menghitung luas kebun jambu Pak Jumadil dengan menggunakan langkah 3. Karena luas kebun Pak Lakane tadi sudah diketahui, yaitu 150, maka kita tulis 150 per luas kebun Pak Jumadil sama dengan 1/3. Luas kebun Pak Jumadil sama dengan 3 dikali 150 sama dengan 450 meter persegi. Menurut Anda, yang sudah saya jelaskan tadi, apakah algoritma di atas sudah benar dan lengkap? Kalau belum benar atau salah, jelaskan di bagian mana yang salah. Selanjutnya, perbaiki jawaban yang benar. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, step-stepnya sudah lengkap. Hanya salah pada step yang ketiga atau langkah yang ketiga, sehingga perhitungan luas kebun jambu mete Pak Jumadil menjadi salah. Perbaikan step 3 atau langkah 3 menggunakan rumus kesebangunan perbandingan luas. Sehingga
rumus yang benar adalah luas kebun Pak Lakane per luas kebun Pak Jumadil sama dengan 1 kuadrat per 3 kuadrat. Langkah yang keempat, yaitu menghitung luas kebun jambu mete Pak Jumadil dengan menggunakan step 3 yang tadi, yaitu 150 per luas kebun Pak Jumadil sama dengan 1/9. 1/9 didapat dari kuadrat dari langkah yang ketiga tadi, karena langkah yang ketiga tadi kan 1 kuadrat per 3 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1, 3 kuadrat sama dengan 9. Lalu kita mencari luas kebun jambu mete Pak Jumadil dengan 9 dikali 150 per 1. Berarti sama dengan 1350. Jadi luas kebun jambu mete Pak Jumadil adalah 1350 meter persegi. Contoh soal berpikir kritis nomor 3. Perhatikan 2 buah belah ketupat berikut yang telah saya sajikan pada PPT di belakang saya. Pada belah ketupat ABCD digambarkan dengan bentuk yang agak lonjong vertikal, dan pada belah ketupat EFGH memiliki bentuk yang sempurna, tidak lonjong. Yang jadi pertanyaannya ialah, apakah 2 buah belah ketupat tersebut terus bangun ataukah tidak? Untuk jawabannya, pertama kita bisa melakukan sebuah analisis untuk menentukan apakah 2 buah belah ketupat tersebut bangun ataukah tidak. Untuk melakukannya, pertama kali lihat dulu, karena panjang sisi pada belah ketupat adalah sama panjang, maka sisi-sisi yang bersesuaian pada belah ketupat itu adalah sebanding. Sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar, yaitu sudut B tidak sama dengan sudut E, sudut A tidak sama dengan sudut H, sudut C tidak sama dengan sudut F, dan sudut D tidak sama dengan sudut G. Karena syarat sudut-sudut yang bersesuaian sama besar tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa kedua belah ketupat tersebut tidak sebangun. Contoh soal yang terakhir, bayangan tiang bendera di halaman SMP Negeri 6 Kulisusu pada siang hari adalah 6 meter. Pada ujung bayangan tiang bendera tersebut ditegakkan sebuah tongkat dengan panjang 3 meter dan panjang bayangan tongkat itu adalah 2 meter. Pertanyaannya, yang pertama, buatlah sketsa dari masalah tersebut, dan yang kedua, berapa tinggi tiang bendera tersebut. Untuk penyelesaiannya, bisa dilihat ini AC merupakan tiang bendera, AB merupakan bayangan tiang bendera, BE merupakan tongkat, dan bayangan tongkatnya yaitu BD. Dari sketsa ini kita dapat mengetahui bahwa AB bayangan tiang bendera panjangnya 6 meter, BE panjangnya 3 meter, dan BD panjangnya 2 meter, serta AC yang panjangnya belum diketahui. Untuk mencari tinggi tiang bendera, kita perhatikan segitiga ABC dan DBE. Dalam sketsa ini sudut CAB dengan sudut EBD itu sama, yaitu 90 derajat karena siku-siku. Sudut ABC dan sudut BDE sama karena sehadap, sehingga sudut C sama dengan sudut DEB. Karena semua sudut dalam segitiga ABC dan segitiga DBE berkorespondensi atau bersesuaian sama besar, maka berakibat segitiga ABC sejajar dengan segitiga DBE. Karena kedua segitiga tersebut sejajar, maka berlaku AC per BE sama dengan AB per BD. Dari situ kita dapat memasukkan panjang BE, AB, dan juga BD, sehingga dapat kita peroleh hasil AC yaitu 9 meter. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok
kita. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.